Perkenalkan, nama saya Zevanya Purnama Dewi. Saya mahasiswi dari Salut Gemilang Rumbia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Berikut video penjelasan mengenai materi tersebut. Silakan disimak. Untuk hewan yang pertama yang saya amati yaitu bekicot. Berikut saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri dari bekicot. Untuk yang pertama, bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Yang kedua, bergerak dengan cara merayap menggunakan perut berotot. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Seperti menyentuh antena, maka dia akan menarik masuk tubuhnya. Untuk yang keempat, tumbuh dari kecil menjadi besar. Dan yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut dengan hermafrodit, bisa menghasilkan sel telur dan sperma sendiri. Untuk yang keenam, mengeluarkan zat sisa melalui anus dan pori-pori kulit. Yang ketujuh, makan tumbuhan atau lumut dan disebut dengan hewan herbivora. Dan yang ke-8, beradaptasi dengan menghasilkan lendir untuk menjaga kelembapan tubuh. Untuk hewan yang kedua yaitu ayam. Untuk ciri-ciri dari ayam, yang pertama itu bernafas dengan paru-paru dan kantung udara. Yang kedua, bergerak dengan kaki dan sayap. Kaki digunakan untuk berjalan dan lari, sedangkan sayap digunakan untuk terbang meskipun pendek. Dan yang ketiga, peka terhadap rangsang, berupa suara, cahaya, sentuhan. Dan ciri-ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Karena bisa tumbuh dari anak ayam menjadi ayam yang dewasa. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur dan disebut dengan ovipar. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa berupa feses dan urin melalui kloaka. Yang ketujuh, makan biji-bijian, serangga kecil, dan disebut dengan omnivora atau hewan pemakan segala. Dan yang kedelapan, beradaptasi dengan paruh tajam untuk mematuk makanan. Untuk hewan ketiga yaitu kambing yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bernafas dengan paru-paru. Yang kedua, bergerak dengan berjalan dan berlari. Yang ketiga, peka terhadap rangsang, misalnya menjauh saat mendengar suara yang keras. Yang keempat, tumbuh dan berkembang dari anak kambing menjadi dewasa. Yang kelima, berkembang biak dengan cara melahirkan dan disebut dengan vivipar. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa berupa feses, urin, dan keringat. Untuk ciri-ciri yang ketujuh yaitu kambing makan rumput dedaunan dan disebut dengan herbivora. Dan ciri-ciri yang kedelapan yaitu beradaptasi dengan memiliki kuku terbelah dan kaki kuat untuk medan berbatu. Gerak yang terjadi pada bunga kenikir kuning ada 3. Yang pertama, fototropisme, batang dan bunga tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Yang kedua, geotropisme, akar tumbuh ke bawah atau disebut dengan positif geotropisme. Dan batang tumbuh ke atas yang disebut dengan negatif geotropisme. Dan gerak yang ketiga yaitu hidrotropisme, yaitu akar tumbuh ke arah air. Untuk selanjutnya yaitu gerak yang terjadi pada bunga kamboja. Itu ada 4. Untuk yang pertama yaitu gerak niktinasi, yaitu mekarnya bunga saat pagi dan menguncup saat sore hari. Yang kedua, termonasti, mekar karena perubahan suhu. Dan yang ketiga, fototropisme, tangkai bunga tumbuh ke arah cahaya. Dan yang keempat, itu gravitasi atau pasif, yaitu bunga rontok ke tanah. Gerak yang terjadi pada bunga kertas ada 3. Yang pertama, fototropisme, yaitu batang dan cabang bunga kertas tumbuh ke arah cahaya matahari. Yang kedua, geotropisme, akar tumbuh ke bawah, yaitu menuju pusat bumi, dan batang ke arah atas. Untuk yang ketiga yaitu tigmotropisme,
Yang terjadi pada bunga kertas yaitu memiliki sulur atau batang yang melilit, bisa tumbuh melingkar mengikuti benda yang disentuh, misalnya pagar atau tiang. Gerak yang terjadi pada bunga telang ada 3, yaitu yang pertama fototropisme. Batang dan daun bunga telang tumbuh ke arah cahaya matahari. Gerak yang kedua yaitu geotropisme. Akar tumbuh menuju pusat bumi dan disebut positif geotropisme. Lalu batang tumbuh menjauhi pusat bumi atau disebut dengan negatif geotropisme. Dan gerak yang ketiga yaitu tikmotropisme. Bunga telang itu sangat khas karena tanaman ini adalah tumbuhan yang merambat. Batangnya melilit benda yang disentuh seperti pagar atau batang pohon lain. Gerak yang terjadi pada pohon pepaya yaitu yang pertama geotropisme, yaitu akar yang tumbuh ke bawah. Yang kedua fototropisme, batang yang tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Dan yang ketiga yaitu hidrotropisme, yaitu akar menuju sumber air. Gerak yang terjadi pada bayam yaitu yang pertama fototropisme, batang dan daun bayam tumbuh ke arah cahaya. Kedua, geotropisme, akar tumbuh ke bawah dan batang ke atas. Yang ketiga, hidrotropisme, akar tumbuh menuju daerah yang mengandung air.